wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Yulia. You can call me Anissa. NPM 224111047. I am from class Management 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data empiris. Data empiris adalah informasi yang diperoleh melalui observasi, pengalaman, atau eksperimen langsung. Data ini adalah bukti nyata yang digunakan untuk mengandung teori, hipotesis, atau pernyataan dalam berbagai disiplin ilmu. Berikut ini adalah penjelasan detail tentang data empiris. Sumber data empiris. Data empiris diperoleh dari berbagai sumber, termasuk observasi mengamati fenomena ataupun kejadian secara langsung, dan juga mencatat apa yang terjadi. Contohnya, seorang peneliti mengamati perilaku siswa dalam kelas. Eksperimen melakukan percobaan yang dirancang untuk menguji suatu hipotesis tertentu dan mencatat hasilnya. Contohnya, menguji efektivitas metode pengajaran baru melalui eksperimen di kelas. Lalu, survei dan kuesioner mengumpulkan data melalui pertanyaan tertulis ataupun wawancara dari sekelompoknya orang. Contohnya yaitu survei kepuasan siswa terhadap fasilitas sekolah yang dimiliki. Lalu ada pengukuran langsung, yaitu menggunakan alat atau instrumen untuk mengukur variabel tertentu. Contohnya mengukur suhu, berat, ataupun waktu. Kedua, karakteristik data empiris, yaitu data yang harus objektif, artinya tidak dipengaruhi oleh pendapat atau bias dari peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang standar dan konsisten. Reliabilitas data empiris harus dapat diandalkan, yang berarti bahwa hasil yang sama dapat diperoleh jika pengamatan atau eksperimen diulang dalam suatu kondisi yang sama. Lalu ada validitas data empiris, yaitu harus valid, yaitu benar-benar mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Ketiga, ada jenis data empiris. Kuantitatif, data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Contohnya, jumlah siswa yang lulus ujian, skor rata-rata pada tes, atau tingkat kehadiran siswa. Selanjutnya ada data kualitatif, data yang berbentuk deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya yaitu adalah wawancara mendalam, catatan, observasi, atau deskripsi pengalaman. Yang keempat ada penggunaan data empiris. Penguji hipotesis. Data empiris digunakan untuk menguji hipotesis atau pernyataan yang diajukan. Misalnya, menguji apakah metode pengajaran tertentu lebih efektif dibandingkan metode lain. Lalu menyusun teorinya. Berdasarkan data empiris, peneliti dapat menyusun atau memodifikasi teori yang menjelaskan fenomena-fenomena tertentu. Lalu ada pengambilan keputusan data empiris, yaitu digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada bukti nyata. Contohnya, keputusan untuk mengadopsi kurikulum baru berdasarkan hasil studi empiris tentang efektivitasnya. Yang kelima, ada contoh data empiris dalam konteks artikel. Dalam konteks artikel yaitu cara menyusun agenda meeting yang efisien dan terstruktur di SMK Trisakti. Data empiris ini dapat berupa observasinya, mengamatinya, dan juga mencatat proses meeting di SMK Trisakti untuk dapat melihat bagaimana agenda-agenda yang disusun dan dilaksanakan, seperti wawancara, mengumpulkan pandangan dan pengalaman oleh guru, staf, dan manajemen sekolah tentang praktik terbaik dalam penyusunan agenda meetingnya. Lalu ada dokumen mengenali note plan meeting, rencana kerja, dan dokumen terkait lainnya untuk mendapatkan data tentang struktur dan efektivitas agenda meeting.
Kesimpulan dari data empiris adalah dasar penting dalam penelitian dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data empiris, peneliti dan pembuat kebijakan dapat membuat kesimpulan yang valid, dapat diandalkan, dan objektif dalam fenomena yang sedang diteliti. Thank you. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.